Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Ada tiga alasan. Pertama adalah kasus ini sudah begitu berlarut-larut menyita energi politik dan energi sosial masyarakat. Jadi sebuah negara yang tidak bisa menyelesaikan kasus administratif yang semestinya sepele, ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak, mestinya bisa diselesaikan dengan mudah ya. Jadi sudah berlarut-larut lebih dari 3 tahun menjadi kontroversi publik dan menjadi isu politik yang tidak menunjukkan bangsa kita ini bangsa yang bisa menyelesaikan problemnya, problem sepele. Yang kedua adalah dengan menggunakan Komisi Informasi Publik sidang hari ini, kita ingin menegaskan menjadi jalan ketiga, yaitu jalan independen. Kita tidak pro kontra, tidak palsu atau asli, tapi lebih pada ingin membuktikan melalui Undang-Undang KIP, melalui Komisi Informasi Publik bahwa ada jalan yang lebih elegan, jalan yang lebih logis, berbasis bukti, evidence based secara ilmiah, bahwa itu bisa dilacak apakah ijazah itu benar-benar asli atau tidak. Nah, di sidang sinilah ini akan kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita sebaiknya negara ini tidak mempersoalkan, mempidanakan urusan administratif menjadi persoalan politis. Nah, itu pengantar sekilas filosofisnya, latar belakangnya. Secara teknis mungkin Mbak Leoni, silakan kalau mau menambahkan. Yang dimaksud Pak Lukas itu apakah benar pernah mengenyam pendidikan di UGM, dan apakah betul dia selesai, dan apakah betul itu nilainya? Silakan. Baik, terima kasih. Saya Leoni Lydia, salah satu dari anggota tim Bung Jowi. Saya latar belakang saya adalah akademisi, alumni ITB dan dosen di Unpas. Jadi setidaknya pengalaman dan pengetahuan saya cukup untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini dengan menurut saya makasih teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir bersama kami dari Bung Jowi gitu ya. Jadi ini ada wajah baru mungkin di teman-teman semua, tapi semuanya sudah melakukan penelitian, penelusuran terhadap dokumen ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo gitu ya. Itu mereka sudah melakukan sejak di bulan Juli. Nah, hanya saja kemudian dalam proses melakukan penelusuran itu ada Bang Lukas gitu ya, salah satu dari yang melakukan penelitian itu, ternyata tidak semua yang kita harapkan itu adalah akses dokumen itu diperoleh. Oleh karena itu maka kami semua, saya perkenalkan ada Bang Petrus gitu ya, Bang Petrus Celestinus, ada Bu Leni, lalu kemudian Mas Lukas, Mas Her, Hasan gitu ya. Ini kita semua ngumpul di sini teman-teman semua untuk sebentar masuk dalam melakukan sengketa informasi. Jadi kami melakukan gugatan terhadap ada institusi KPU RI, ada KPU DKI, ada KPU Surakarta, dan ada UGM sendiri, gitu ya. Dan kemudian ada Polda Metro Jaya. Kenapa kami menggugat semua ini? Karena mereka kami anggap pernah menguasai atau setidak-tidaknya punya relasi dalam hal dokumen ijazah ini, terutama UGM. Ada beberapa pertanyaan, nanti sebentar akan dijelaskan lebih rinci gitu ya. Ada pertanyaan kita kepada UGM karena ada 3 dokumen yang digunakan Jokowi mendaftar masuk menjadi pejabat publik. Pertama itu adalah di Surakarta, lalu kemudian di DKI Jakarta sebagai gubernur, lalu kemudian calon presiden di KPU RI 2014 dan 2019. Ini ada agak banyak perbedaan, baik dari warna legalisir, dan yang lebih aneh karena tidak ada tanggal di sana legalisirnya. Itu pengantar saja. Untuk teknisnya para yang melakukan penelitian lalu kemudian mengajukan permohonan uji sengketa di sini. Bu, Mas Lukas dulu. Oke, saya akan mencoba menyampaikan filosofisnya ya. Kenapa kami berempat, saya, Mbak Leoni, Bung Akhyar, dan Bung Herman, itu menggunakan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Ada tiga alasan. Pertama adalah
kasus ini sudah begitu berlarut-larut menyita energi politik dan energi sosial masyarakat. Jadi sebuah negara yang tidak bisa menyelesaikan kasus administratif yang semestinya sepele, ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak, mestinya bisa diselesaikan dengan mudah ya. Jadi sudah berlarut-larut lebih dari 3 tahun menjadi kontroversi publik dan menjadi isu politik yang tidak menunjukkan bangsa kita ini bangsa yang bisa menyelesaikan problemnya, problem sepele. Yang kedua adalah dengan menggunakan Komisi Informasi Publik sidang hari ini, kita ingin menegaskan menjadi jalan ketiga, yaitu jalan independen. Kita tidak pro kontra, tidak palsu atau asli, tapi lebih pada ingin membuktikan melalui Undang-Undang KIP, melalui Komisi Informasi Publik bahwa ada jalan yang lebih elegan, jalan yang lebih logis, berbasis bukti, evidence based, secara ilmiah, bahwa itu bisa dilacak apakah ijazah itu benar-benar asli atau tidak. Nah, di sidang sinilah ini akan kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita sebaiknya negara ini tidak mempersoalkan, mempidanakan urusan administratif menjadi persoalan politis. Nah, itu pengantar sekilas filosofisnya, latar belakangnya. Secara teknis mungkin Mbak Leoni, silahkan kalau mau menambahkan. Yang dimaksud Pak Lukas itu apakah benar pernah mengenyam pendidikan di UGM, dan apakah betul dia selesai, dan apakah betul itu nilainya? Silakan. Baik, terima kasih. Saya Leoni Lydia, salah satu dari anggota tim Bon Jovi. Saya latar belakang saya adalah akademisi, alumni ITB dan dosen di Unpas. Jadi setidaknya pengalaman dan pengetahuan saya cukup untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini dengan, menurut saya ini lebih menyeluruh dan lebih terstruktur. Komisi Informasi Publik sudah disediakan oleh negara sebagai lembaga yang nanti akan memberikan atau menjamin transparansi dan akuntabilitas dari suatu dokumen atau informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Nah, di sini saya yakin UGM, kenapa kita ambil semuanya 5 sekaligus? Karena kita menyelesaikannya begini. Kita akan mulai dari hilir di mana ijazah tersebut dihasilkan, di mana ini yang menghasilkan adalah UGM. Jadi kami akan bertanya ke UGM semua dokumen akademik Jokowi, mulai dari masuk, dokumen akademik dari seorang mahasiswa dari mulai masuk sampai dia di lulus sarjana. Itu yang kita minta, beserta adalah prosedur, kebijakan, karena nanti jika ada perdebatan dalam dokumen, masalah mungkin format atau informasi-informasi yang harus ada, itu bisa kita lihat, kita kembalikan pada prosedur tersebut. Kemudian, nah sebetulnya ijazah atau dokumen akademik itu sifatnya pribadi kan ya. Tetapi karena ini pernah digunakan untuk jabatan publik, mulai dari Solo sampai KPU, maka kami juga akan meminta, karena dokumen ini perlu dikonsistenkan antara yang dihasilkan oleh UGM dengan apa yang sudah digunakan di KPU. Nah, lalu kenapa ada Polda? Ketika kami meminta ke UGM, kan prosesnya permohonan informasi publik itu adalah pertama membuat surat, itu ada waktu jawab, surat permohonan 10 tambah 7 hari, lalu dari pihak yang badan publik itu akan memberikan jawaban. Setelah itu kalau kita tidak puas, kita bisa memberikan surat keberatan dan itu akan dijawab oleh atasan dari PPID. Nah, di sini kami waktu ke UGM itu sampai pada awalnya dinyatakan tidak dikuasai atau ada di Polda. Ada di Polda, ada yang tidak dikuasai. Ada yang tidak ada. Nah, karena sampai dengan tidak dalam kekuasaan kami. Nah, karena ini adalah ijazah informasi publik, maka kami kejar itu ke
Polda, karena itu tetap adalah informasi publik. Jadi kenapa ijazah ini informasi publik dan dokumen pendukungnya? Karena pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan publik dan itu tidak berubah. Lalu apa lagi yang kami dapat? Nah, yang kami dapat itu dari awalnya KPU tidak memberikan, KPU pusat menyatakan bahwa yang kami minta adalah informasi yang dikecualikan. Waktu itu ada keluar keputusan KPU yang 731. Tetapi untunglah kemudian diralat sehingga kami mendapatkan panggilan tanggal 1 untuk tanggal 2, tetapi berhalangan, akhirnya dapat tanggal 10. Kami dapat 2 salinan legalisir ijazah yang digunakan tahun 2014 dan 2019, dan itu kami kunci ya. Itu fotonya adalah berkacamata, kemudian tetap ada toganya, ada pakai jas, dan itu dengan cap yang tidak melewati jas. Dan 2 dokumen itu berbeda cap legalisir dan tanpa tanggal. Artinya dilakukan 2 legalisir yang proses legalisir yang berbeda waktu mungkin ya. Nah, padahal kami ke UGM minta apakah pernah ada yang melakukan legalisir ke UGM, kemudian apakah pernah ada permintaan verifikasi, karena ini dari KPU ya. Kalau yang melegalisir berarti Jokowi sendiri melakukan legalisir ijazah, karena saya pernah pengalaman melegalisir ijazah. Nah, jadi di sini kami kunci antara akan meminta konfirmasi nih antara pihak UGM dengan KPU. Dokumen yang sama juga kami dapatkan dari KPU DKI. Satu ijazah yang juga legalisirnya posisi berbeda. Yang 2012 dari KPU DKI dengan 2014 itu legalisirnya berwarna merah, tetapi pada posisi yang berbeda, sedangkan dari KPU DKI yang 2019 itu warna biru. Dan dari KPU DKI kami juga mendapatkan berkas yang di checklist serah terima dokumen waktu pencalonan. Oke, terima kasih. Tambahin ini ya. Bentar ya. Jadi teman-teman saya ini ya supaya kita ini pertama adalah bahwa ada dokumen. Jadi mereka teman-teman ini sudah dapat dokumen salinan fotokopi yang digunakan Jokowi mendaftar legalisir. Sudah dilegalisir, mendaftar saat maju sebagai calon gubernur di Jakarta 2012. Lalu kemudian yang satu adalah mendaftar calon presiden di tahun 2014 dan tahun 2019 jadi 3. Nah, dari 3 ini itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formil resmi. Itu. Yang ada biasanya surat cinta merah. Itu dulu gitu ya. Nah, itu yang ini. Yang satunya adalah 2019 warna biru. Gitu. Jadi itu saya sini. Jadi ada 3 kita sudah peroleh dokumen itu. Sampai kemudian ada yang lain-lain tidak dimiliki gitu ya. Itu yang ketiga. Simpulannya juga teman-teman adalah di dokumen legalisir itu baik yang 2012, 2014, 2019 tidak ada waktu, tanggal, hari dan tahun di sana. Oke, jadi itu temannya. Nah, apakah itu pelanggaran seperti apa? Nanti kita dengar jawabannya dari UGM. Siapa lagi? Dan Pak, jadi boleh saya sampaikan sedikit ya. Kenapa kita sampai ke sengketa? Harusnya kalau itu dokumen diserahkan, ya, itu nggak perlu sengketa. Kenapa? Karena KPU menutup sebagian informasi dan tidak memberikan beberapa informasi yang lain. Terutama itu menutup sebagian. Lalu yang untuk Polda sama sekali tidak. Jadi UGM sama sekali kita tidak mendapatkan dokumen, tetapi KPU memberikan sebagian. Solo juga tidak sama sekali. Artinya ini nih, sesama KPU kebijakan tentang informasi publiknya, pemahamannya, penerapannya juga berbeda. Dan kami ingin upaya kami ini adalah penyelesaian menyeluruh
dan untuk perbaikan sistem ke depan, baik pada keterbukaan informasi di integritas di dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah persoalan ijazah palsu, itu akan banyak ke depan. Yang kedua adalah bahwa di proses KPU harus dibenarkan, ya, karena KPU sendiri mengaku mereka cukup dengan melihat bahwa ijazah itu fotokopi itu sudah dilegalisir, mereka tidak melakukan katanya verifikasi. Nah, itu bisa fatal nanti. Oke, ini ada tambahan dikit. Ya. Jadi saya ingin tambahkan ya, tadi mungkin udah disinggung sedikit tapi belum tersampaikan poinnya. Jadi kenapa kami mengajukan permohonan itu tidak hanya satu lembaga, tapi UGM, KPU Solo, KPU DKI, KPU RI, dan Polda. Karena persoalan ijazah ini sebenarnya bukan hanya apakah dokumen fisik ijazah tersebut asli atau palsu. Tapi jadi gini, dokumen itu secara fisik mungkin saja kertasnya asli, tintanya benar, fontnya benar, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, legalisirnya benar, mungkin saja seperti itu. Kami tidak tahu, kami tidak dalam proses menilai itu. Tapi persoalannya tidak hanya apakah dokumen tersebut asli atau palsu, tapi apakah yang bersangkutan dalam hal ini Joko Widodo itu secara hukum itu dia berhak atau tidak terhadap dokumen tersebut. Karena secara hukum ijazah itu bisa diterima seseorang jika kira-kira dua. Jadi satu itu dia sudah menempuh pendidikan dan segala yang dibutuhkan untuk mendapatkan itu. Dan kedua, dia memenuhi syarat. Artinya bisa saja dia memenuhi pendidikan tapi misalnya IPK-nya kurang gitu. Nah, jadi kenapa kami juga meminta ke UGM itu tidak hanya salinan ijazahnya saja, dan kalau bisa juga aslinya diperlihatkan, tapi juga seluruh dokumen akademik mulai dari masuk sampai dia lulus gitu. Jadi transkrip, KRS dan segala dokumen akademik pendukung. Jadi itu yang saya ingin tambahkan, bahwa kita tidak hanya ingin memastikan keaslian ijazah tersebut secara fisik, tapi juga memastikan bahwa yang bersangkutan itu secara legal berhak untuk mendapatkan dokumen tersebut. Nah, kami ini sebenarnya di KIP ini sudah alhamdulillah sudah pengalaman lah. Jadi tahun kemarin kami dan teman-teman itu udah beberapa kali mengajukan permohonan di KPU dan dikabulkan. Jadi Komisi Informasi ini menurut kami salah satu lembaga yang cukup kami nilai berintegritas, jadi masih bisa kita percaya lah. Insya Allah kita bisa menang di sini. Silakan terakhir nih. Ya, jadi teman-teman wartawan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini ada 5 badan publik yang dijadikan sebagai tergugat atau termohon oleh 5 prinsipal pemohon tadi yang sudah disebutkan tadi. Itu artinya pada hari ini 5 badan publik ini dalam posisi tersandera hanya untuk kepentingan pribadi Jokowi. Padahal kalau kita bicara ijazah, ya, kemudian dikategorikan dia sebagai rahasia, kapan dia menjadi rahasia? Mulai dari calon wali kota, calon gubernur, sampai calon presiden ini sudah dijamah banyak orang, ya. Di partai dibolak-balik itu dokumen. Kemudian di KPU juga dibolak-balik banyak orang, mungkin tukang ketik juga dia lihat. Sehingga pertanyaannya, letak rahasianya di mana? Kok begitu dia masuk di badan publik, kok dikatakan itu rahasia? Sehingga masyarakat yang harusnya punya hak untuk mengetahui menjadi tertutup jalan itu. Sehingga hari ini kelima prinsipal ini dengan itikat baik dan dengan sungguh-sungguh dan berharap agar Komisi Informasi Pusat tidak tersandera oleh kepentingan Jokowi dalam kaitan dengan ijazah ini. Cukup 5 badan publik itu tersandera, tapi Komisi Informasi Publik jangan sampai menempatkan diri sebagai juga lembaga yang disandera oleh kepentingan ijazah Jokowi. Itu saja, terima kasih. Pak, ada pertanyaan Pak. Apa ada kemungkinan dari Komisi Pusat Informasi ini si Pak Jokowi dipanggil untuk istilahnya untuk klarifikasi mungkin, atau sangat tergantung kepada keberanian, kejujuran, itikat baik, nyali dari komisi ini sendiri. Ya, ini sedikit tambahan penutup ya.
Pak, Ini kalau penting. penelusuran dari Bon Jowi dari pendaftaran sebagai wali kota, gubernur maupun presiden, apakah ijazahnya sama atau berbeda, Pak? Sejauh ini yang kami dapat dari KPU Jakarta dan Salinannya sama. KPU Pusat sama. Salinannya masih sama. Salinan yang ya coba persoalannya beda kan legalisasi. dokumennya itu kok ya disensor itu, ditutup dengan jadi beberapa informasi penting ditutup. Termasuk di Surakarta, Pak? Ya, jadi itu yang akan kami persoalkan di Komisi Informasi Publik. Saya lihat Dimanipulasi lagi oleh komisioner KPU yang tadinya tidak dicoret-coret, ditutup-tutup, Ditutup dengan di luar kewenangan mereka, mereka tip X, mereka tutup. Kecuali di ijazah Jokowi itu tercantum penyakitnya atau tercantum identitas pribadi dia yang sifatnya rahasia, misalnya rekam medis. Ini kan tidak ada. Bahkan dulu KPU boleh tempel itu di tempat pengumuman bagi masyarakat yang ingin mengetahui rekam jejak seorang caleg, seorang calon bupati, gubernur, bahkan seorang calon presiden. Kenapa di era Jokowi ini tertutup semua? Nah, itu pertanyaannya. Maka KPI hari ini harus menjawab itu. Permohonannya apa, Oke, Pak? jadi gini. Jadi gini. Ini poin penting ya. Mengabulkan Semua semua sudah apa? kan diselesaikan. Ada poin penting bahwa 4 kali bersidang. Janjinya mau hadir di persidangan 4 kali bersidang, termasuk saya kan lawyernya, tidak pernah hadir. Ini kan kaitan Undang-Undang 43 2009 ya. Soal pasal pasal 86 ya. Pasal 86 dan adalah bukan pasal Undang-Undang 18 ayat 2 KIP kan, untuk menunjukkan bahwa setiap pejabat publik itu wajib gitu ya. Jadi poin yang paling penting 4 kali bersidang tidak pernah hadir, janji melulu. Kalau lagi nanti waktu kita datangin ke Solo ya kan, waktu kita datangin ke UGM yang katanya mau ngasih 24 sampai 26 item, sama sekali tidak pernah ada satu item pun. Dan hasil dari CCTV yang pada saat itu ada 3 RRT yang hadir, Rismon dan Roy Suryo serta Dr. Tifa, kita minta dan perjanjiannya itu di CCTV akan diberikan, tidak ada juga, dan dilanjutkan tanggal 15-nya ke Solo ke rumahnya Jokowi, tetap menjanjikan Pak Jokowi di persidangan. Fakta di persidangan tidak pernah hadir. Nah, sehingga rekan-rekan inilah untuk mempertegas di KIP supaya berkas-berkas dan data-data yang dulu mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden itu harus dibuktikan. Dan yang memalukan sekali lagi saya katakan, nomor 731 yang dikeluarkan KPU dan mencabut kembali ucapan nomor 731 itu memalukan itu. Saya mungkin ada tambahan. Terima kasih. Saya perlihatkan dokumennya. Bu, di tengah Bu, punten di tengah. Ya. Ini adalah serah terima dari KPU RI. Bentar, ini dulu. Dia ada di baliknya nih. Oke. Satu-satu, Pak. Ini yang dari KPU RI. Nah, ini ijazah 2014 yang digunakan. Oke, Ditahan dulu, Pak. Kelihatan. Tahan. Ini yang diaksesikan sana. Abang ke bawah aja, itu Iya. ada merah. Oke. Terus Yang itu Pak, yang ada ini tadi. ini yang 2019. Sapnya hijau, legalisir hijau. Tahan. Tadi merah ya? Ya. Pelangi ya. Boleh hijau, boleh merah. Berat. Ini yang diupload Dian Sandi. Pembandingnya ya, pembanding. Iya, yang katanya asli. Warna stem ya. Ini udah. Satu lagi belakangnya. Ini jadi yang kita dapat dari KPU 2, satu warna merah 2014 dan hijau sapnya. Dan ini adalah serah terima dari KPU DKI. Dokumen diserahkan, lalu di baliknya adalah ini. Ini juga warna merah, tetapi posisi legalisirnya agak berbeda dengan yang 2014. Ya, saya kira cukup ya sebagai penutup. Poin penting yang ingin sampaikan, kalau perlu ada pengadilan administratif soal dokumen dan informasi, maka satu-satunya tempat yang benar adalah tempat ini, pengadilan informasi publik. Karena tidak semestinya masyarakat rakyat yang ingin memastikan kejelasan ijazah asli atau informasi publik. Terima kasih. Kita akan Permohonannya untuk hakim KIP atau Pak jadi?
Jadi kami permohonannya adalah semua permohonan yang kami kirim ke 5 lembaga itu dikabulkan oleh majelis hakim. Dan kami percaya KIP ini termasuk lembaga yang masih cukup kredibel dan berintegritas. Jadi dan ini persoalan sangat sederhana secara peraturan perundangan. Jadi kami insya Allah yakin majelis hakim akan mengabulkan permohonan kami. Kalau begitu artinya ijazah aslinya bukan ijazahnya akan ditunjukkan. Mestinya begitu. Salinan itu insya Allah diberikan. Kalau aslinya itu nanti ya kami minta sih, kami minta diperlihatkan, tapi itu semua kan tergantung ya, catatan penutup juga ini. Jadi ke UGM kami meminta 20 jenis dokumen Ya, tidak hanya satu. kepada KPU Pusat dan KPU Jakarta, KPU Solo kita meminta 7 jenis dokumen. Kepada Polda Metro Jaya kita meminta 8 jenis dokumen. Tapi sejauh ini yang kami dapatkan dari KPU Pusat dan KPU Jakarta cuma 4 dokumen. Dan KPU Solo tidak memberikan, hanya menjawab surat. Polda tidak menjawab sama sekali, dan UGM hanya menjawab surat tanpa pernah memberikan dokumen apapun selain menyebutkan 3 hal. Kami tidak menguasai dokumen itu. Kedua, dokumen itu dikuasai Polda. Yang ketiga, dokumen itu tidak ada. Terima kasih, dan kita saksikan bersama persidangan hari pertama ini. Terima kasih. Ada tambahan nggak Bu Mary?